Selamat datang di Rumah Official bersama Serino Supratomoha. Yamaha akhirnya memastikan salah satu transfer paling menjadi perhatian di bursa pembalap MotoGP. Pabrikan asal Jepang tersebut resmi merekrut Toprak Razgatlioglu untuk musim 2026. Sebuah langkah yang dinilai syarat makna baik bagi tim maupun sang pembalap. Toprak Razgatlioglu, juara dunia World SBK 3 kali, akan menjalani debut MotoGP bersama tim satelit Pramac Yamaha. Kesepakatan tersebut mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan pembalap asal Turki tersebut yang selama beberapa tahun kerap dikaitkan dengan kelas utama balap motor dunia. Sebuah kepindahan yang terasa istimewa karena Yamaha dan Razgatlioglu sejatinya memiliki sejarah panjang. Pada 2023 saat masih berlaga di World Superbike, Toprak sempat menjalani tes MotoGP bersama Yamaha di Jerez, namun peluang promosi kala itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan sekarang setelah melalui berbagai dinamika dan perubahan besar di tubuh Yamaha, jalan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP akhirnya terbuka lebar. Bagi manajemen Yamaha, transfer ini bukan sekedar soal teknis, akan tetapi juga penyelesaian dari cerita yang sempat tertunda. Bos Yamaha MotoGP Paolo Pavesio menilai kedatangan Toprak Razgatlioglu pada tahun 2026 ini sebagai momen yang sangat tepat. Ia menekankan kematangan usia dan pengalaman Toprak sebagai faktor kunci untuk menghadapi kerasnya persaingan di MotoGP. Pavesio juga menegaskan Toprak memahami kompleksitas tantangan di MotoGP, termasuk target realistis Yamaha pada musim debutnya. Kehadiran Toprak Razgatlioglu di MotoGP bersama Yamaha seharusnya sudah terjadi sejak lama. Ia menyebut proses ini sebagai penutupan sebuah lingkaran yang sempat tertunda. Diketahui MotoGP memiliki pembalap-pembalap terkuat di dunia dan ia termasuk di dalam kategori tersebut. Paolo Pavesio kini menempati posisi strategis yang sebelumnya diisi oleh Lin Jarvis. Sosok Jarvis dikenal sebagai arsitek kejayaan Yamaha pada era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, serta gelar juara dunia Fabio Quartararo pada tahun 2021. Sebelum akhirnya mundur pada tahun 2024, Jarvis sempat mengamankan kontrak jangka panjang Quartararo dan mencari mitra tim satelit baru. Namun kegagalan Yamaha menyediakan motor kompetitif untuk membawa Quartararo kembali bersaing di jalur juara menjadi catatan pahit bagi manajemen saat ini. Dan di tengah situasi tersebut, merekrut Toprak Razgatlioglu bisa menjadi kemenangan bagi Pavesio. Hubungan keduanya sudah terjalin sejak di World Superbike, termasuk saat Yamaha meraih gelar juara dunia pada tahun 2021 bersama Toprak Razgatlioglu. Kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP juga dinilai tepat karena perubahan besar akan terjadi pada 2027 nanti, termasuk penggunaan ban Pirelli. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang Toprak Razgatlioglu yang dinilai sudah sangat berpengalaman dengan ban tersebut di World Superbike. Kombinasi pengalaman Toprak, beralihan Yamaha ke mesin V4, serta regulasi baru MotoGP 2027 membuka peluang besar bagi pembalap asal Turki tersebut untuk bersaing di papan atas. Bagi Yamaha, menjadi pabrikan yang membawa Razgatlioglu ke MotoGP sudah merupakan sebuah pencapaian yang besar. Jika suatu saat nanti berbuah prestasi, langkah ini berpotensi langsung mengukuhkan warisan Paolo Pavesio sebagai nahkoda baru Yamaha di kancah MotoGP. Paolo Pavesio menganggap bahwa perekrutan Toprak Razgatlioglu untuk MotoGP 2026 ibaratnya seperti penutup lingkaran bagi Yamaha. Toprak Razgatlioglu menandatangani kontrak langsung dengan Yamaha berdurasi 2 tahun atau hingga akhir 2027. Setelah meraih juara dunia Superbike bersama Yamaha pada tahun 2021, Toprak ingin naik ke MotoGP. Kemudian Yamaha memberikan kesempatan menjajal M1 di Jerez. Namun karena penampilan yang tidak optimal, hasil tes jauh dari kata memuaskan, dan hal itu membuat rider asal Turki tersebut kecewa. Dan pada akhirnya Yamaha kala itu
tidak memberi jalan kepada Toprak untuk naik ke MotoGP dengan alasan karena pada saat itu mereka tidak memiliki tim satelit dan lebih memprioritaskan pembalap yang sudah berpengalaman. Mimpi Toprak Razgatlioglu naik ke MotoGP akhirnya terwujud pada tahun 2025 setelah ia meraih gelar dunia WSBK ketiga bersama BMW. Di samping itu, pucuk pimpinan Yamaha MotoGP kini dipegang Paolo Pavesio yang dulunya mendampingi Toprak ketika meraih gelar dunia WSBK pada tahun 2021. Masuk ke MotoGP di usia Toprak saat ini 29 tahun dan dengan tingkat kematangan sebagai atlet yang sudah terbentuk akan membantunya mengatasi tekanan dengan lebih baik. Lagi pula, Toprak telah memenangkan 3 gelar juara dunia Superbike-nya setelah melalui tantangan yang sangat sulit. Perjalanan Toprak dengan ban Pirelli ditambah dengan peralihan Yamaha dari mesin inline 4 ke V4 dan juga perubahan regulasi MotoGP pada 2027 dapat memberikan Toprak peluang untuk memperebutkan gelar juara dunia. Jika Toprak benar-benar sukses di MotoGP, ini akan menjadi pencapaian terbesar Yamaha. Dan di sisi lain, Yamaha ingin mempertahankan Fabio Quartararo yang musim ini memasuki tahun ke-6-nya di tim pabrikan. Dengan M1 V4 yang baru, mereka berharap bisa memberi El Diablo motor kompetitif yang mampu memenangkan balapan atau setidaknya konsisten meraih podium. Namun, jika gagal, rider asal Prancis itu dipastikan hengkang dan pindah ke tim seperti yang kerap dia katakan. Apapun yang terjadi ke depannya, kehilangan Quartararo akan selalu menjadi noda besar dalam catatan manajemen Yamaha saat ini. Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa memberikan komentarnya sehubungan kehadiran Toprak Razgatlioglu dalam kompetisi MotoGP musim depan. Juara dunia World SBK 2025 tersebut akan mengendarai pacuan Yamaha M1. Menurut Lorenzo, Toprak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Jadi, Toprak tidak akan langsung melaju di barisan depan. Toprak akan masih butuh proses paling tidak dalam 1 tahun. Sedangkan Pedrosa melihat Toprak seperti Kevin Schwantz yang berpindah dari Superbike ke MotoGP. Menurut Pedrosa, Toprak akan memberikan momen spesial dan secara logika akan langsung jos. Toprak Razgatlioglu adalah salah satu pembalap Superbike terbaik sepanjang masa. Teknik mengemudinya luar biasa, terutama pada pengereman. Beberapa kalangan percaya, baik ban maupun Yamaha tidak akan memungkinkan dia untuk mencapai levelnya dengan segera. Yamaha adalah motor yang sangat kaku dengan kekuatan dan terbesarnya adalah kecepatan di tikungan. Namun Toprak sudah terbiasa dengan motor Superbike. Hasil, Toprak perlu adaptasi. Mungkin pada tahun 2027 akan menjadi tahun Toprak bersama Pirelli. Dan pengalaman MotoGP selama 1 tahun, mungkin dia akan bisa langsung untuk posisi 5 besar atau bahkan naik podium di beberapa balapan. Kedatangan pembalap asal Turki Toprak Razgatlioglu menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Seberapa lama ia bisa beradaptasi dengan motor prototipe YZR M1 milik Yamaha? Apalagi Yamaha MotoGP dikabarkan akan menggunakan motor dengan konfigurasi mesin V4 atau 4 silinder yang berbentuk V. Di Superbike, Toprak memang bisa bilang rajanya dengan berhasil juara dunia 2 kali masing-masing dengan motor berbeda. Namun motor MotoGP tentu berbeda dari motor balap berproduksi massal. Alex Rins, pembalap Monster Energy Yamaha, mengungkapkan pendapatnya mengenai kedatangan Toprak dengan menjadi 1 dari 4 amunisi Yamaha pada musim depan. Rins mengaku senang dengan tambahan Toprak di skuad Yamaha. Akan tetapi, Rins menyebut bahwa MotoGP adalah hal yang sangat berbeda. Beberapa pengamat bahkan meragukan Toprak langsung bisa menemukan performa terbaik di atas motor Yamaha pada musim perdananya di MotoGP.
Razgatlioglu dilakukan ya prestasinya yang di MotoGP 2026 ini. Beberapa pengamat mengatakan Toprak akan berjaya di 2027. Di 2026 ini adalah masa adaptasi Toprak di MotoGP. Tetapi bagi sebagian para penggemar Toprak bahwa Toprak bisa langsung jos, bisa langsung berjaya di musim ini di MotoGP. Oke, Toprak ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Sirenus Pratama Hak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.